Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 5 mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis yang beranggotakan Elda Elita Dewi, Siti Nur Halimah, dan saya sendiri Nopi Purwanti. Kami akan mempresentasikan tentang nuzul Quran dan asbabun nuzul. Untuk pembahasan yang pertama, kami akan membahas tentang pengertian nuzul Quran. Nuzul Quran terdiri dari kata nuzul dan Al-Quran yang berbentuk idhofah. Nuzul Quran adalah proses diturunkannya Al-Quran. Penggunaan kata nuzul dalam istilah nuzul Quran secara harfiah yaitu menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Tetapi pengertian nuzul Quran yang dimaksud adalah pengertian majazi, yaitu penyampaian informasi atau wahyu kepada Nabi Muhammad dari alam gaib ke alam nyata melalui perantara malaikat Jibril. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195 menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang dituangkan kepada malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah SAW dengan lafadznya berbahasa Arab. Jadi Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu proses turunnya Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran terdapat 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu Al-Quran diturunkan oleh Allah ke Lauhil Mahfud. Pada tahap yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Pada tahap yang ketiga, Al-Quran diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Elda. Baik, selanjutnya hikmah diturunkannya Al-Quran. 1. Untuk meneguhkan hati Rasulullah dalam melaksanakan tugasnya. Di samping itu juga dapat menghibur hati beliau pada saat menghadapi kesedihan, kesulitan, dan perlawanan terhadap orang-orang kafir. 2. Untuk memudahkan Nabi dalam menghafal lafaz Al-Quran. 3. Agar mudah dimengerti dan dilaksanakan segala isinya oleh umat Islam. 4. Di antara ayat-ayat Al-Quran, menurut ulama ada nasih dan ada juga yang mansukh sesuai dengan kemaslahatan. 5. Untuk meneguhkan dan menghibur hati umat Islam semasa dengan Nabi. Selanjutnya, untuk memberikan kesempatan sebaik-baiknya kepada umat Islam untuk meninggalkan tradisi-tradisi jahiliyah yang negatif secara berangsur-angsur. 7. Al-Quran yang dinuzulkan berulang kali sebenarnya mengandung kemukjizatan tersendiri, bahkan dapat membangkitkan rasa optimisme pada Nabi. Sebab setiap persoalan yang dihadapi dapat dicarikan jalan keluarnya dari penjelasan Al-Quran. 8. Untuk membuktikan bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah, bukan kalam Muhammad. Baik, materi selanjutnya yaitu pengertian asbabun nuzul. Kata asbab an-nuzul merupakan kata majmu' yang terdiri dari 2 subkata, yaitu asbab dan nuzul. Adapun asbab merupakan jamak dari kata sababun yang artinya sebab, sedangkan nuzul artinya turun. Makna tekstual dari kedua kata itu adalah sebab-sebab turun. Jadi, sesuatu atau kondisi yang melatar belakangi turunnya suatu ayat atau beberapa ayat dinamakan dengan asbabun nuzul. Makna sesuatu di sini adanya suatu peristiwa yang terjadi atau bentuk pertanyaan yang diajukan pada saat-saat Al-Quran diturunkan. Maka, untuk menerangkan hal yang berhubungan dengan peristiwa tersebut atau memberikan jawaban terhadap pertanyaan tertentu, turun suatu ayat atau beberapa ayat. Ayat-ayat Al-Quran
bisa dikategorikan dalam dua bagian. Pertama, ayat-ayat yang turun dikarenakan adanya suatu sebab bersamaan dengan wahyu. Yang kedua, ayat-ayat yang turun lebih awal tanpa adanya peristiwa yang mendahului atau pertanyaan yang membutuhkan suatu hukum. Secara umum, karakteristik ayat-ayat yang turun tanpa didahului peristiwa atau adanya pertanyaan seperti tentang kisah-kisah para nabi terdahulu dan umatnya yang menjelaskan peristiwa pada masa lampau atau berita-berita gaib yang terjadi di masa yang akan datang. Begitu juga ayat-ayat yang menjelaskan hari kiamat, azab neraka, dan nikmat surga. Ayat-ayat yang turun mengenai persoalan di atas bukan merupakan jawaban atas suatu pertanyaan atau penjelasan peristiwa yang terjadi. Sedangkan suatu ayat atau beberapa ayat yang turun dalam bentuk peristiwa, ada yang berupa pertengkaran, ada pula berupa kesalahan serius, dan ada pula peristiwa itu berupa cita-cita atau suatu keinginan yang baik. Baik, penjelasan berikutnya yaitu mengenai cara mengetahui asbabun nuzul. Di sini untuk mengetahui asbabun nuzul, para ulama berpedoman kepada riwayat sahih yang bersumber dari Rasulullah SAW atau para sahabat. Ini dikarenakan latar belakang turunnya Al-Quran yaitu pada masa Nabi. Maka dari itu, tidak ada jalan lain kecuali kita mengambil sumber dari orang-orang yang menyaksikannya. Al-Wahidi berpendapat bahwa tidak diperbolehkan seseorang berpendapat mengenai asbabun nuzul Al-Quran, melainkan harus berdasarkan riwayat atau mendengar langsung dari orang-orang yang menyaksikan turunnya ayat, mengetahui sebab-sebabnya, membahas tentang pengertiannya, dan bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Demikian juga pernyataan yang dikemukakan oleh Ali As-Sabuni, yang mana bahwasanya pengetahuan tentang asbabun nuzul tidak bisa diperoleh melalui penalaran, tetapi harus berdasarkan riwayat sahih yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pembahasan berikutnya yakni tentang urgensi asbabun nuzul. Urgensi asbabun nuzul yang pertama yaitu untuk mengetahui keagungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam proses penetapan suatu hukum. Yang kedua, mengetahui asbabun nuzul merupakan cara terbaik untuk mengetahui makna Al-Quran dan menyingkap yang tersembunyi dalam ayat. Tanpa bantuan ilmu asbabun nuzul, seseorang tidak akan mampu menafsirkan ayat tersebut. Senada dengan hal ini, Al-Wahidi mengeluarkan statement yang mana bahwasanya tidak mungkin mengetahui tafsir ayat tanpa mengetahui kisahnya dan penjelasan turunnya. Urgensi asbabun nuzul yang ketiga yakni asbabun nuzul dapat menjelaskan tentang untuk siapa ayat itu diturunkan, sehingga ayat tersebut tidak dapat diterapkan kepada orang lain karena dorongan permusuhan atau perselisihan. Dan yang terakhir yaitu apabila redaksi ayat bersifat umum, kemudian datang dalil untuk yang mengkhususkannya, maka mengetahui asbabun nuzul dapat membatasi pengkhususan pada ayat tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.